dari kelompok 8 akan menjelaskan anatomi batang. Oke, perhatikan gambar berikut. Yang ini adalah batang monokotil. Yang ini adalah dikotil. Ini batang monokotil. Nah, jika batang itu kita potong secara melintang, akan dampak bentuknya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Dari sini kita melihat jelas perbedaan antara batang monokotil dan batang dikotil. Perbedaannya dilihat di sini, itu ada kayak lingkaran bulat-bulat, ini yang tersebar acak. Sedangkan di sini persebarannya teratur dan di sini itu ada garis-garis seperti ini. Nah, kita mulai dari luar. Bagian terluar sama seperti akar dan batang epidermis. Kulit luar fungsinya sebagai pelindung si batang. Nah, kutikula kita lihat bagian luar. Kutikula itu modifikasi dari epidermis. Dan fungsinya juga sama, berfungsi untuk melindungi kutikula. Biasanya bagian paling luar di batang. Nah, kemudian kita masuk di korteks. Korteks ini adalah pengisi ruang ini. Kemudian lanjut ke presikal. Presikal sama seperti akar yang juga berfungsi untuk membentuk percabangan kalau batang ada cabangnya. Perbedaan monokotil dan dikotil. Nah, lihat yang ini, yang bulat. Nah, lihat yang ini, yang bulat-bulat ini adalah pembuluh vaskular, di mana vaskular ini terdapat jaringan pengangkut eksilem dan floem. Nah, pada dikotil itu ada lingkaran seperti ini, kemudian nanti pembuluh vaskular akan mengikuti lingkaran ini tadi. Sedangkan pada monokotil itu nggak ada lingkaran sehingga pembuluh vaskulernya itu dia tersebar secara acak yang tidak teratur. Nah, kita lihat jika kita perbesar itu akan tampak seperti ini. Yang bagian warna biru ini adalah floem, sedangkan warna merah eksilem, yaitu ya ingat aja floem itu akan selalu dalam sama dikotil. Juga ini bagian terluarnya itu floem, sedangkan yang ini itu eksilem. Ya, pada dikotil itu ada batas 1 garis untuk membatasi eksilem dan floem. Ya, yang ini adalah kambium. Apa fungsi dari kambium ini? Nah, pada dikotil mengalami 2 pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, jika tumbuhan makin tinggi berarti dia mengalami pertumbuhan primer. Sedangkan jika tumbuhan itu batangnya makin lama makin lebar, diameter makin lebar berarti dia mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, itu kerjaannya si kambium. Nah, untuk jadi pelebaran batang itu kerjaannya si kambium untuk pertumbuhan sekunder. Nah, bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi sebelumnya yang ini adalah xilem primer, yang ini adalah floem primer. Nah, ketika kambium ini mengalami pertumbuhan, dia akan tumbuh ke dalam. Ketika dia tumbuh ke dalam xilem sekunder, jika dia tumbuh keluar, dia akan membentuk filem. Floem sekunder. Jadi, lama-lama si kambium ini lama-kelamaan akan banyak. Nah, pertumbuhan dia makin banyak, bertumbuh 1, tetapi 2 garis, 3 garis. Nah, ini yang menyebabkan ini si batang ini makin lama makin lebar gitu ya. Jadi nanti floem itu akan makin tumbuh ke arah sini, sedangkan eksilem makin ke sini. Jadi terjadinya pelebaran batang. Nah, itulah dia perbedaan antara batang dikotil dengan batang monokotil. Nah, gitu dia. Terima kasih.